Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai passive voice of past continuous tense. So we will going to learn about passive voice of past continuous tense. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah mempelajari past continuous tense dalam bentuk aktifnya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk pasifnya daripada past continuous tense. Maka dari itu tonton terus videonya sampai selesai karena akan ada pembahasan yang penting untuk disimak. Oke. Pada pembahasan di video yang lalu kita mengetahui bahwasanya past continuous tense ini memiliki rumusnya tersendiri. Ya, saya ingatkan kembali, rumus daripada past continuous tense itu adalah subjek, kemudian ditambah dengan to be, kemudian ditambah dengan verb ing, dan lalu diakhiri oleh objek. Saya ulangi. Yang pertama, rumus daripada past continuous tense yang aktif yang ada pada video yang lalu adalah subjek kemudian ditambah to be. To be-nya itu masih ingat ya? To be-nya itu menggunakan to be, was, dan were. Nah, kalau teman-teman lupa penggunaannya bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian setelah ditambah dengan to be ditambah verb ing. Setelah itu barulah diakhiri oleh objek. Nah, itu adalah rumus daripada past continuous tense yang aktif. Nah, kemudian bagaimana formulasi atau rumus daripada past continuous tense yang pasif? Rumusnya adalah berikut ini. Yang pertama ada subjek, hampir mirip. Subjek kemudian ditambahkan dengan to be. To be yang digunakan pun sama dengan yang aktif, yaitu was atau were. Oke. Kemudian setelah ditambah to be ditambah dengan being. Nah, kemudian ditambah verb 3, ditambah by, dan ditambah objek. Nah, jadi yang membedakan rumus antara kalimat aktif dengan kalimat pasif itu adalah penggunaan being. Pada past continuous tense kalimat pasif ini menggunakan being. Kemudian verb yang digunakan pun adalah verb 3. Nah, untuk semua kalimat pasif di dalam bahasa Inggris ini verb yang digunakannya adalah verb 3. Kemudian ditambah frasa by, kemudian ditambah objek. Frasa by ini ditambahkan untuk menunjukkan bahwasanya yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan itu adalah objeknya, bukan subjeknya. Kalau pada kalimat aktif kan yang melakukan perbuatan itu adalah subjeknya, sedangkan pada kalimat pasif ini yang melakukan perbuatan itu adalah objeknya. Maka dari itu ditambahkanlah frasa by. Oke. Itu mengenai rumus daripada passive voice of past continuous tense. Kemudian saya memiliki sebuah contoh di sini, contoh kalimat. Ini adalah contoh kalimat active voice daripada past continuous tense. Nah, kalimatnya adalah dia sedang makan pisang tadi malam. Nah, ini masih dalam bentuk kalimat aktif ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggrisnya, he was eating banana last night. Nah, dia sedang makan pisang tadi malam. He was eating banana last night. Nah, itu adalah kalimat aktif daripada past continuous tense. Nah,
Kemudian untuk merubahnya kepada kalimat pasif atau passive voice, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk mencari subjek dan objek daripada kalimat aktif tersebut. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena nantinya subjek dan objek ini akan ditukar posisinya ketika ia berada dalam kalimat pasif. Oke, mari kita tentukan mana subjek dan mana objeknya pada kalimat ini. Subjeknya sudah jelas, pasti yang ada di depan. Subjeknya adalah he, kata he, dia untuk laki-laki. He ini menjadi subjek daripada kalimat aktif. Kemudian yang manakah subjeknya? Yang manakah objeknya daripada kalimat aktif ini? Apakah last night, apakah tadi malam? Bukan ya, kalau last night ini adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, terus mana dong objeknya? Nah, objeknya itu tentu saja pisang atau banana. Nah, objeknya adalah pisang, banana. Jadi setelah kita menentukan subjek dan objeknya, barulah kita bisa mengubahnya kepada kalimat pasif. Perlu diketahui juga bagi teman-teman bahwasanya kalau dalam kalimat aktif ini subjek ini adalah orang atau sesuatu yang memberikan tindakan atau mengakibatkan perbuatan kepada objeknya. Dan objeknya ini menjadi korban daripada perbuatan subjeknya tadi ini, atau disebut dengan victim daripada subjeknya. Nah, kita kan sudah mengetahui subjeknya dan objeknya. Sekarang tinggal mengubahnya kepada kalimat pasif. Saya ingatkan kembali bahwasanya objek dalam kalimat pasif ini menjadi subjek ketika dia objek di dalam kalimat aktif ini menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Apa tadi objeknya? Objeknya itu adalah pisang atau banana. Kan kita masukkan yang pertama itu adalah pisang. Kemudian kita masukkan kata kerjanya, pisang sedang apa? Sedang dimakan. Tuh ya, sedang dimakan. Nah, dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah atau kata tersebut adalah kata yang pasif, biasanya ditambahkan imbuhan di ya. Seperti makan menjadi dimakan, kemudian minum menjadi diminum, kemudian dipukul, ditendang, dipalu, atau juga diberikan imbuhan seperti terjatuh, terpukul, terpana, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah ditambahkan kata kerjanya, maka ditambahkanlah objeknya. Objek dari kalimat pasif ini apa tadi? Ya, betul sekali, adalah subjek dari kalimat aktifnya. Apa tadi subjek kalimat aktifnya? Subjeknya itu dia. Maka kita masukkan pisang sedang dimakan oleh dia. Sekali lagi ditambahkannya kata oleh ini untuk menunjukkan bahwasanya yang melakukan pekerjaan itu adalah objeknya, bukan oleh dia. Tinggal dimasukkan kata keterangan waktunya, tadi malam. Sudah, inilah kalimat pasif. Inilah merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tapi ini masih dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita coba
terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pertama, masukkan subjeknya, pisang, banana. Setelah masukkan subjeknya, selanjutnya kita masukkan to be. Apa to be yang digunakan oleh subjek kali ini? Adalah banana. Nah, terus sekali ya, subjek yang to be yang digunakan, to be yang digunakannya adalah was. Terus sekali. Kalau teman-teman lupa penggunaan to be-nya bisa dicek di video sebelumnya ya. Banana was. Nah, kemudian tinggal tambahkan being. Banana was being. Kenapa menggunakan being? Being ini ditujukan untuk menunjukkan bahwasanya kejadian itu sedang berlangsung. Kalau pada kalimat aktifnya ditambahkan verb kemudian tambahkan ing. Nah, kalau pada kalimat pasifnya untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu sedang berlangsung, maka digunakanlah kata being ini. Setelah ditambahkan being, apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah verb 3. Verb 3 dari eat itu apa? Ya, betul sekali, eaten. Eat, ate, eaten. Jadi banana was being eaten. Kemudian tambahkan frasa by. By siapa? By objek. Nah, ingat, objek dari kalimat pasif ini adalah subjek dari kalimat aktif. Apa tadi? Subjek dari kalimat aktifnya. Nah, subjeknya adalah he. Maka kita tulis by him ya, bukan by he. Kenapa menjadi by him? Karena di dalam bahasa Inggris itu apabila pronoun atau kata ganti yang awalnya subjek jika ingin diubah menjadi objek, maka mengalami sedikit perubahan. Namun ada juga yang tidak berubah. Nah, contohnya misalnya pronoun I. I ini apabila ingin dijadikan objek maka berubah menjadi me. Kemudian kalau you ketika ingin diubah menjadi objek itu tetap saja jadi you, tidak berubah ya. Kemudian yang lainnya they, misal they ketika ingin diubah menjadi objek maka menjadi them. Kemudian we ketika diubah menjadi objek menjadi us. Dan he diubah menjadi objek menjadi him. Sedangkan she jika diubah menjadi objek menjadi her. Adapun it sama seperti you, tidak berubah baik itu posisinya ketika menjadi objek ataupun menjadi subjek. Penulisan dan penyebutannya sama, yaitu it, seperti itu ya. Nah, sudah ditambahkan ini ya sudah selesai sebenarnya. Tapi untuk lebih lengkap, untuk lebih menyatakan bahwa kegiatan ini terjadinya pada masa lampau, maka kita tambahkan adverb of time atau kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu kali ini adalah last night, tadi malam ya. Nah, begitulah cara merubah kalimat aktif dari pada past continuous tense kepada kalimat pasif past continuous tense. Sudah terlihat ya perbedaannya antara kalimat yang aktif dengan kalimat yang pasif. Nah, selain daripada kalimat yang positif ini adalah kalimat positif ya teman-teman. Ada juga dua kalimat lainnya, yaitu kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Nah, mudah saja cara membuatnya, sama seperti pada kalimat aktifnya. Untuk membuat kalimat pasif yang negatif, tinggal kita menambahkan not setelah to be-nya. Misalkan di sini banana was, tinggal tambahkan not being eaten by him last night. Nah, tinggal tambahkan not saja setelah to be-nya, maka kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Atau mau disingkat boleh, misalkan was disingkat menjadi wasn't. Was not, sama saja artinya, berarti tidak
tidak melakukan. Nah, kemudian untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu sama, tinggal kita pindahkan saja to be-nya yang awalnya ada di setelah subjek jadi sebelum subjek atau berada di awal kalimat. Apa tadi to be-nya? Tadinya was ya. Jadi di awal was banana being eaten by him last night. Nah, begitu ya. Ada kalimat afirmatif, kalimat negatif, ada juga kalimat interrogatif. Nah, ingat ya, was di sini artinya menjadi apakah. Jadi apakah pisang itu sedang dimakan oleh dia, laki-laki tadi malam? Nah, itu saja teman-teman mengenai cara-cara mengubah kalimat active voice of past continuous tense menjadi passive voice of past continuous tense. Mudah ya, mudah, sangat mudah. Tinggal kita memahami pola-polanya, kita memahami kedudukannya, terutama memahami mana subjek dan mana objeknya. Kesimpulannya yang dapat kita ketahui dari pelajaran kali ini adalah ada beberapa perbedaan yang menjadi mencolok antara pasif dan aktif, kalimat pasif dan kalimat aktif. Yang pertama, perbedaannya adalah kalau pada kalimat aktif subjek inilah yang melakukan perbuatan kepada objek, sedangkan pada kalimat pasif objek ini yang melakukan perbuatan pada subjeknya. Jadi subjeknya yang menjadi korban daripada objeknya. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti halnya verb, penggunaan verbnya. Kalau pada kalimat aktif dalam bahasa Inggris akan berubah-ubah setiap tense-nya. Continuous menggunakan verb ing, kemudian kalau simple past menggunakan verb 2, kalau simple present menggunakan verb 1, sedangkan pada kalimat pasif seluruh tense-nya menggunakan verb 3. Nah, seperti itu. Dan ada ciri khusus yang digunakan oleh kalimat pasif ini. Ciri khususnya adalah menggunakan frasa by. Sekali lagi, by ini untuk menunjukkan bahwasanya yang melakukan perbuatan itu, yang melakukan tindakan itu adalah objek. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya frasa by ini sebenarnya tanpa dituliskan pun tidak apa-apa ya. Misalnya karena alasan tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka tidak usah disebutkan, frasa by ini tidak usah dipakai. Seperti itu. Atau mungkin karena tidak penting orang yang melakukannya, maka tidak disebutkan pun ya tidak apa-apa. Tapi apabila memang diketahui dan apabila emang ingin secara mendetail menyampaikan siapa yang melakukannya, maka gunakanlah frasa by ini. Seperti itu ya. Oke, itu saja pada pembelajaran video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dan dapat mempraktekannya baik itu secara tulisan maupun lisan. Ingat, untuk lebih memahami lagi, untuk lebih menguasai lagi, maka perlu adanya latihan, baik itu dengan cara menulis atau berbicara atau dengan mengucapkan. Maka ada kemahiran untuk menulis dan kemahiran untuk berbicara. Seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like videonya ya. Terakhir, saya ada pantun sedikit. Ibu Anis pergi bertani, Bapak Syuaib dikejar-kejar buaya.
terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, thank you for watching this video. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.